Seluruh alasan mendirikan SpaceX adalah untuk menjadikan manusia spesies multiplanet, dan ini sebagian dimotivasi oleh ancaman eksistensial, seperti Perang Dunia Ketiga, atau asteroid acak yang jatuh ke bumi, yang menetap di planet lain atau bulan pasti akan memungkinkan kelangsungan hidup spesies kita, tetapi tidak semudah mengemasi barang-barang kita, dan berimigrasi ke negara lain. Elon Musk, pendiri SpaceX, telah membuat visinya dengan Mars sangat jelas. Dia menginginkan kota-kota di planet merah. Pemukiman akan membutuhkan sejumlah besar orang untuk menjadi mandiri. Untuk melakukan itu, kita membutuhkan kendaraan yang dapat menangani tugas tersebut, dan roket Starship adalah yang tepat untuk pekerjaan itu. Itu adalah kombinasi roket dan pesawat ruang angkasa, yang dapat mengangkut lebih dari 100 orang sekaligus ke Mars. Tetapi apakah itu benar-benar perlu sebesar itu? Saat peluncuran pesawat ruang angkasa yang disebut Starship akan berada di atas roket yang disebut Super Heavy. Ya, mereka bisa melangkah lebih jauh dengan nama itu. Tetapi sistem gabungan akan berdiri di 120 meter, atau 394 kaki. Untuk beberapa konteks itu lebih tinggi dari patung Liberty yang mencapai 93 meter, atau 305 kaki. Strukturnya kira-kira setinggi gedung 30 lantai. Seluruh sistem bersama itu adalah pesawat ruang angkasa dan roket disebut Starship. Tetapi itu tidak semua tentang tinggi. Jika kendaraan itu menampung 100 orang, itu harus cukup lebar juga. Diameternya 9 meter atau 30 kaki. Yang kira-kira selebar kebanyakan apartemen, dengan asumsi Anda tidak tinggal di penthouse. Itu dirancang untuk memiliki muatan 100 ton karena bagaimanapun juga Starship ini dirancang untuk membawa orang dan kargo ke Mars, dan meluncurkan satelit ke orbit bumi yang lebih rendah. Tetapi misi satelit sebagian besar adalah misi sampingan. Tujuan utamanya adalah untuk mengirimkan cukup bahan dan orang ke Mars untuk mulai membangun peradaban di sana. Mari kita lihat pesawat ruang angkasa itu terlebih dahulu. Ia memiliki kerucut hidung dan sirip pendaratan, dan tampaknya para pengembang mengambil inspirasi dari buku komik fiksi ilmiah lama. Di bagian belakang pesawat sepanjang 50 meter itu ada 6 mesin Raptor, yang dikembangkan selama 10 tahun oleh SpaceX. Pembakaran terjadi secara bertahap, dan desain mesin yang efisien memotong jumlah propelan yang terbuang. Berbicara tentang limbah, Starship dirancang agar dapat digunakan kembali sepenuhnya, yang berarti elemen perangkat keras utama tidak dibuang ke laut, atau terbakar, yang biasanya terjadi pada sistem peluncuran lain. Mereka dapat dipulihkan dan kemudian diperbarui, dan diterbangkan lagi mengurangi biaya untuk SpaceX. Menuju bagian tengah kendaraan adalah tangki propelan yang menyalurkan kunci metil ke Raptor. Metalox adalah kombinasi dari nitrogen cair dan oksigen cair. Metana adalah bahan bakar, dan oksigen bertindak sebagai oksidator, bahan kimia yang membuat bahan bakar terbakar. Biasanya roket tidak menggunakan metil untuk bahan bakar, tetapi metana dapat menghasilkan banyak dorongan, dan dapat disintesis dari air bawah permukaan Mars, dan dari karbon dioksida atmosfer, menggunakan reaksi Sabatier, yang berarti Starship dapat dengan mudah diisi ulang bahan bakar di Mars untuk perjalanan kembali ke bumi, yang pada dasarnya akan menjadi langkah pertama untuk membuat Mars mandiri. Bagian depan pesawat ruang angkasa yang sering disebut tahap atas, berisi kompartemen muatan besar yang akan mengangkut kargo besar, atau membawa orang ke tujuan mereka. Sekarang mari kita bicara tentang roket, The Super Heavy. Itu berukuran 70 meter, atau 230 kaki, dan akan diisi dengan 6,8 juta pon metilox kriogenik. Itu akan didukung oleh 28 mesin Raptor yang menyediakan dorongan maksimum 16 juta pon. Itu harus mampu mengangkat setidaknya 100 ton muatan, dan mungkin 150 ton ke orbit bumi rendah. Jika kita membandingkannya dengan roket lain yang telah kita kirim ke luar angkasa, yang lainnya hampir tidak ada apa-apanya. Saturn V yang legendaris berdiri di 110 meter, blok kargo SLS-2 NASA berdiri di 111 meter, dan Starship mengalahkan keduanya dalam hal tinggi muatan dan spesifikasi. Perjalanan jarak jauh ke Mars dan kembali akan memakan waktu 9 bulan sekali jalan, yang berarti Anda akan membutuhkan banyak hiburan di dalamnya. Bersama dengan 40 kabin yang akan berada di area muatan, akan ada ruang umum, dapur, tempat berteduh dari mana Anda dapat menyaksikan badai matahari, teater, dan ruang literasi. Setiap kabin dapat menampung 5 atau 6 orang jika Anda tidak keberatan dengan kerumunan kecil.
jika tidak maka 2 hingga 3 orang dapat berbagi ruang ini dengan nyaman. Pada tahun 2017 Elon Musk mengungkapkan rencananya yang lebih besar untuk Mars, untuk membawa 1 juta orang ke planet merah untuk kolonisasi, dan membawa banyak orang tersebut ditambah cukup makanan dan bahan untuk menopang mereka di planet merah. Anda akan membutuhkan pesawat ulang-alik raksasa. Tetapi sebelum mereka lepas landas ke Mars, mereka juga akan memainkan peran dalam program Artemis NASA, yang bertujuan untuk membangun koloni manusia di bulan. SpaceX menerima $135 juta dari NASA untuk mendanai kendaraan Starship mereka, sehingga dapat digunakan untuk membawa kru mereka ke bulan. Jadi sekarang Anda mungkin melihat mengapa Starship harus begitu besar. Mereka melakukan peluncuran dan pendaratan uji coba bulan ini, ketika mereka mengirim prototipe 6 mil di atas Texas, menjadikan ini peluncuran kelima sejak Desember, dan tidak seperti 4 sebelumnya, yang ini mendarat dengan mulus dan tidak meledak setelah menghabiskan beberapa menit kembali ke bumi, yang sebelumnya meledak 10 menit setelah mendarat, setelah api menyala di sekitarnya tidak mau padam. Tetapi itu tidak semua tentang memiliki ruang untuk orang, atau membawa yang besar muatan. Untuk memahami ukuran pesawat antariksa Anda harus memahami skala ekonomi. SpaceX meninggalkan bahan serat karbon yang lebih mahal dan kompleks, untuk paduan khusus baja tahan karat. Alasan mengapa bekerja lebih baik adalah baja berkinerja lebih baik dalam panas, yang dihasilkan saat Anda memasuki kembali orbit pada 20.000 mil per jam. Beralih dari vakum absolut ke atmosfer planet seperti mengambil piring kaca dari oven dan memasukkannya ke dalam freezer. Molekul udara menyebabkan jumlah besar gesekan dan panas, sementara bahan lain akan membutuhkan ubin pemantul panas. Badan baja tahan karat sebagian besar tidak akan terpengaruh. SpaceX juga berupaya mengoptimalkan seluruh proses manufaktur dan rantai pasokan mereka untuk memastikan paduan baja tahan karat seefektif biaya yang didapat. Dan jangan lupa, pesawat dapat menjalankan lusinan misi dengan perawatan minimal, sehingga biaya keseluruhan dalam jangka panjang berkurang cukup banyak. Tentu saja biaya bahan bakar yang dibutuhkan untuk menggerakkan roket ini akan sangat mahal. Tidak ada maksud tersirat, tetapi itu diimbangi oleh kemampuan lainnya. Itulah sebabnya pesawat yang lebih besar lebih masuk akal secara ekonomi. Tetapi ada lebih banyak hal tentang ini daripada ekonomi. Sebelum melihat roket yang dapat digunakan kembali, manusia kebanyakan meninggalkan sampah antariksa dan satelit yang dinonaktifkan di kuburan yang ditunjuk. Itu hanya pemborosan, tetapi sekarang kita berevolusi, dan belajar untuk membersihkan tindakan kita. Kita mulai dengan sistem transportasi pembakaran bahan bakar fosil yang tidak efisien dan sekarang kita perlahan beralih ke listrik. Starship adalah cara baru melakukan transportasi antar planet. Kita mungkin akan segera beralih dari memiliki 1 peluncuran setiap tahun, atau setiap 2 tahun menjadi mungkin memiliki liburan musim panas reguler di bulan, atau memiliki penerbangan komersial ke Mars. Tetapi memulai prosesnya tidak semudah menekan tombol merah besar, dan menonton peluncuran roket. Ada beberapa rintangan yang harus diatasi SpaceX dan sebagian ada hubungannya dengan ukuran Starship yang sangat besar. Peluncuran uji mereka dengan raksasa setinggi 120 meter ini akan memerlukan jenis lisensi baru dari Administrasi Penerbangan Federal, yang melibatkan banyak rintangan regulasi dan penilaian lingkungan. Tergantung pada pendanaan penilaian, itu ada kemungkinan SpaceX harus melakukan pernyataan dampak lingkungan baru yang dapat memakan waktu hingga 3 tahun untuk mengisi bahan bakar raksasa ini. Beberapa laporan mengatakan SpaceX telah memanfaatkan sumur gas alam dan membangun pembangkit listrik di Boca Chica, yang dapat juga memperpanjang peninjauan lingkungan mereka. Apakah ini memperumit masalah? Ya, tentu saja. Tetapi Elon Musk adalah seorang yang optimis dengan beberapa garis waktu yang sangat ambisius. Jadi meskipun pasti akan ada penundaan dalam kolonisasi kita di planet merah, tidak diragukan lagi itu pasti akan terjadi. Saya pikir Anda akan mengunjungi planet merah dengan Starship. Beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda menekan tombol suka dan lihat lebih banyak video seperti ini di channel Teknologi Luar Angkasa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.